Perhatian, perhatian. Bioskop Cinema XX1 telah IPO. Bagi para investor yang telah memiliki dana, silakan mempertimbangkan emiten ini. Oke, sobat investor, balik lagi dengan Stock Horseman. Ya, tadi cuma jokes aja. Jadi kita mau lihat untuk analisa dari IPO PT Nusantara Sejahtera Raya atau CNMA, Sinema ya. Oke, sedikit klarifikasi kalau beberapa waktu ke belakang, mungkin sekitar 1,5 bulan, saya nggak buat video. Itu saya sedang ambil beberapa sertifikasi yang tujuannya menunjang agar pembahasan dari setiap emiten ini lebih luas, lebih lugas, lebih dalam, lebih kritis lagi. Nah, oke, hari ini kita akan bahas tentang IPO PT Nusantara Sejahtera Raya. Pertanyaannya, apakah bisnis dari layar lebar sendiri masih menjanjikan? Di tengah kita tahu konsumen dimanjakan dengan aplikasi streaming atau OTT, over the top gitu ya. Jadi kalau kita lihat sekarang ada Netflix, Disney Hotstar, ada Amazon Prime, dan aplikasi streaming lainnya. Nah, apakah bisnis bioskop ini masih menarik atau enggak? Nah, ini yang kita akan cari tahu di ulasan ini. Kenapa? Karena kalau kita beli saham, kita nggak cuma beli 4 digit kode CNMA-nya ini, atau kita nggak beli kata orang, tapi kita beli bisnisnya, prospeknya gimana. Oke, kalau kita lihat dari IPO-nya sendiri, PT Nusantara Sejahtera Raya ini ada dalam sektor consumer cyclicals. Nah, ini periode book buildingnya di 10 Juli, yaitu sudah kemarin, dan 14 Juli nih. 14 Juli yaitu hari ini, di mana teman-teman nonton video ini. Rentan harganya dari Rp270 sampai 288. Nanti kita cek harga yang dibundling di sini adalah harga yang mahal, masuk akal, murah, atau yang seperti apa. Nanti kita lihat. Saham yang ditawarkan sebanyak 83,350 juta. Sorry, 83.350.000 lot. Ya, jadi ini sekilas IPO PT Nusantara Sejahtera Raya. Oke, seperti biasa, kita harus tahu perusahaannya apa, bergerak di bidang apa, layanan yang ditawarkannya apa. Kalau teman-teman lihat bioskop cuma tampilin film, sebenarnya lebih dari itu. Oke, kita lihat ya. Oke, ringkasannya. Jadi perusahaan entitas anak disebut Cinema XX1. Ini berkedudukan di Jakarta Pusat. Wah, sudah lama nih dari 1988. Ini juga pembukaan Studio 21 multiplex modern pertama di Indonesia. Jadi kalau bisa dilihat, Cinema XX1 ini salah satu keunggulannya adalah dia salah satu perusahaan yang merupakan market leader di industrinya. Untuk industri bioskop, Cinema XX1 merupakan market leadernya. Nah, kegiatan usahanya apa aja? Yang pertama ada bioskop pasti. Kita nonton Fast and Furious di sana. Kita nonton Marvel juga di sana. Kita nonton Endgame juga di sana. Jadi bioskop. Nah, penjualannya melalui loket fisik di bioskop yang kita suka antri atau tiket penjualan tiket, sistem penjualan tiket di MTix atau Tix ID. Ini dari sisi bioskopnya. F&B-nya biasanya ada kafe-kafe tuh kita beli popcorn. Biasanya nonton kan kita pasti butuh popcorn, butuh jasmine tea pakai grass jelly gitu ya. Terus butuh minuman, drink, soft drink dan lainnya. Jadi mereka jual F&B juga. Nah, ini F&B-nya ada Premier Cafe, XX, XX1 Lounge, Gerai Resto, Hello Sunday dan lain-lainnya. Iklan. Untuk iklan sendiri, jadi kegiatan pemasangan iklan di layar teater. Jadi biasanya kalau belum mulai filmnya kan kita suka ada iklan tuh, biasanya ada suka Telkomsel lah pakai atau Tokopedia atau Blibli dan lain-lainnya. Ini ada pendapatan dari iklan juga. Terus ada digital platform. Ini seperti MTix dan Tix ID dan acara dan pendapatan lainnya. Seperti yang kita tahu, dulu kalau nggak salah saya pernah ikut launching properti yang produk knowledge-nya diadakan di bioskop. Jadi habis mereka presentasi produk knowledge di layar yang super besar, dengan audio yang bagus itu kita dikasih nonton gratis. Nah, ini salah satu bentuk pendapatan yang diperoleh oleh mereka. Nah, untungnya apa? Teman-teman kalau mempertimbangkan ya untuk investasi di CNMA ini, untungnya adalah satu, teman-teman lihat bahwa CNMA ini adalah market leader di bidangnya. Jadi pasti sudah berpengalaman untuk bisnis bioskop. Ya terbukti dari 1988 sampai sekarang masih survive perusahaannya. Terus yang kedua, presence-nya banyak. Jadi bioskopnya ada di kota sampai saya ke Bengkulu juga ada. Jadi
di berbagai kota dan pastinya karena biasanya nempel sama mall, lokasinya pasti strategis. Tapi jangan salah juga. Kadang-kadang kalau lokasinya itu sewa, biaya sewa kadang bisa nggak sebanding juga sama trafiknya kalau ada kejadian tertentu, contohnya COVID kemarin. Dan selanjutnya, jadi XX1 ini merupakan salah satu keunggulannya adalah platform hiburan dengan user experience, pengalaman kita nontonnya tuh jauh lebih menyenangkan. Jadi kita disuguhi oleh AC, mungkin di sebagian dari kita yang punya rumahnya nggak punya AC, di bioskop adem enak. Bahkan nonton sambil ketiduran gitu ya. Bangkunya juga nyaman, makanannya enak juga. Audionya, wah oke juga gitu ya. Jadi eh, pelayannya atau ramu sajinya atau mbak-mbak yang di depannya itu juga menyenangkan gitu ya. Jadi pengalaman untuk menonton ini benar-benar spesial. Kita berasa kayak tamu yang benar-benar dihormati kalau masuk XX1 atau bioskop. Dan juga bisa dilihat kalau Cinema XX1 ini segmentasinya luas. Dari film anak-anak kartun ada, sampai film dewasa, sampai film romance juga ada. Jadi segmentasi customernya luas banget. Nah, kita lihat selanjutnya. Jadi kalau mereka targetin dana IPO, mau dipakai buat apa? IPO targetnya sekitar 2,4 T. Pakai buat apa? 65% ini menurut data yang saya dapat dari prospektus dan informasi yang Bapak Ibu rekan-rekan teman-teman sobat investor bisa dapatkan di websitenya EIPO di idx.co.id. Jadi 65% dari dana IPO ini akan digunakan untuk pendanaan, pengembangan dan ekspansi jejaring bioskop sinema. 65% ekspansi. 20% digunakan untuk pembayaran lebih awal sebagian pokok utang kepada BRI. Oke, jadi pembayaran pokok utang. Terus sekitar 15% akan digunakan oleh perseroan untuk modal kerja, termasuk pembelian barang, jasa, dan lainnya. Oke, ini untuk dana penggunaan IPO-nya. Jadi bagus ya, IPO-nya tuh nggak terlalu banyak untuk bayar utang, tapi mereka fokus untuk ekspansi juga. Which is penggunaan IPO-nya cukup bagus. Tapi gini, jangan kita terkecoh. Kalau teman-teman lihat di sosmed ini yang udah lihat di Instagram, jangan terkecoh tentang beberapa influencer yang kasih, wah ini bagus, labanya meningkat. Harus lihat ke secara keseluruhan, hutangnya gimana, debt equity rasionya gimana, ekuitasnya gimana. Jadi ketika teman-teman dapat informasi yang lengkap, pengambilan keputusannya akan jauh lebih baik dan lebih valid karena informasinya lengkap. Jadi resiko untuk salah mengambil keputusan tetap ada, tapi lebih diminimalisir. Oke, ini dana penggunaan IPO-nya. Nah, pendapatannya, kalau kita lihat, kontribusi pendapatan paling banyak 61,4% didapat oleh bioskop. Sedangkan pada tahun 2021, ini 64,8%. 2020, 63,6%. Kalau kita lihat, dibanding tahun 2019, sebelum COVID, 2022 masih turun untuk kontribusi pendapatan bioskop. Yang malah naik adalah kontribusi pendapatan makanan dan minuman. Ini pun masih kalah kalau dibandingkan dengan tahun 2019. Jadi recovery-nya untuk bioskop tidak secepat industri lainnya. Iklan. Iklannya juga turun gitu ya. Karena mungkin sekarang orang lebih suka banyak iklan di YouTube atau di digital advertising. Jadi ya untuk iklan di bioskop kurang begitu menjanjikan. Tapi kalau dibandingkan dengan zaman-zaman COVID ya pasti ada kenaikan. Harapannya ke depannya terus naik bahkan semoga bisa sampai seperti performance 2019 bahkan lebih. Digital platform pendapatannya ini yang paling bertumbuh nih. Di antara semuanya pendapatan digital platform paling bertumbuh. Ini 2,6%. Yang lainnya rata-rata minus kecuali makanan. Makanan sama platform doang yang bertumbuh. Sisanya rata-rata minus gitu ya. Ini dari sisi pendapatan mereka. Nah, jangan lupa bioskop operasionalnya juga ada biaya. Jadi biaya penayangan film itu di tahun 2022 hanya 36%. Beda dengan tahun-tahun sebelumnya seperti tahun 2019 sebesar 42%, ini turun. Beban makanan juga turun tapi masih masuk dalam kategori stabil. Berarti make sense peningkatan makanan minumannya itu cukup signifikan. Mungkin solusinya boleh di enlarge nih.
boleh kasih, mungkin ada bioskop bisa sambil dining juga, who knows. Kalau menarik, kenapa nggak coba dijajaki? Dan beban operasional penyusunan ini juga cukup tinggi. Beban operasionalnya kalau dibanding dengan tahun-tahun sebelum COVID ini cukup tinggi. Dan beban-beban lainnya. Ini jadi beban penayangan film, makanan minuman, penyediaan digital platform, operasional, penyusutan aset, dan lainnya. Oke, ini jadi beban dari operasi bisnis yang dijalankan oleh CNMA. Nah, analisa persaingannya. Kalau kita lihat analisa persaingan dari Cinema XX1, teman-teman bisa lihat juga untuk datanya ini dari laporan prospektus dari perusahaan. Jadi kalau kita bisa lihat ya, Cinema XX1 menghadapi persaingan operator dari jejaring bioskop lain berskala nasional atau daerah. Mungkin ada yang CGV, nah itu juga tuh Blitz kan udah ganti jadi CGV. Terus juga termasuk sejumlah saluran film alternatif seperti streaming. Ya kalau kita tahu ya, zamannya COVID, Netflix itu booming banget. Apalagi kalau teman-teman nonton Money Heist, Squid Game, nah itu yang ada di Netflix yang bikin kita tuh suka sama Netflix. Belum lagi ditambah dokumenter-dokumenter yang menurut saya juga cukup bagus di Netflix. Cuma kalau dibilang beda segmen sama bioskop, pasti terpengaruh lah pendapatan bioskop dari adanya aplikasi streaming ini. Tapi apakah bioskop nggak bisa survive? Menurut saya bisa juga. Karena film-film bagus rilis duluan di bioskop. Yang kedua adalah pengalaman dalam menontonnya juga berbeda. Nah, dua poin ini yang bikin bioskop unggul. Sebenarnya bioskop harus cari apa ya, bisnis model lain yang bisa bikin survive sehingga itu buat terobosan. Jangan sampai mungkin kayak TV sekarang kita kalah sama YouTube. Banyak kan orang yang lebih suka nonton YouTube daripada nonton televisi karena ada device-nya, repot, harus nyalain, harus beli TV-nya, mending pakai handphone, ada WiFi bisa comot nonton gratis gitu. Nah, ini aplikasi juga. Jadi perusahaan harus buat inovasi-inovasi bisnis yang bagus sehingga bisnis akan tetap survive dan berjalan sebagaimana mestinya. Nah, tindakan yang diambil oleh pesaing serta tindakan Cinema XX1 untuk mempertahankan daya saing dan reputasi sinema, mempengaruhi sinergi, penetapan harga dan juga margin. Distribusi film alternatif menawarkan jadwal penayangan yang lebih fleksibel. Iya, Netflix Anda bisa subscribe kapanpun. Tapi bioskop ada jadwalnya, nggak bisa. Pokoknya besok saya mau film ini keluar, nggak bisa, ada jadwalnya. Biaya yang lebih rendah. Nah, ini juga salah satu keunggulannya aplikasi. Ya, kita kan jadi bahas aplikasi streaming. Ya itu salah satu keunggulannya juga biayanya lebih murah daripada bioskop tradisional. Karena dia kerjasama sama production house. Kita bisa lihat film-film bagus Indonesia juga ada di Netflix gitu ya. Nah, ini yang menjadi tantangan sendiri dalam Cinemax X1 PT Nusantara ini untuk mendapatkan peningkatan laba atau menambah traffic pengunjung atau harga tiket atau rata-ratanya tetap stabil biar marginnya tetap bagus sehingga perusahaan bisa make profit. Nah, sayangnya kalau kita lihat ya, eh, kalau dilihat dari laporan keuangannya nanti teman-teman lihat, ini laporan keuangan secara industri, media dan hiburan itu sebenarnya nggak bagus-bagus amat. Karena nanti kita akan lihat laporan industrinya ini sebenarnya lagi mulai tenggelam nih, nggak tahu bisa bangkit atau enggak. Harusnya sih bisa ya, tapi kita harus realistis saja lihat dari laporan keuangan mereka. Oke, ini analisis persaingan usaha. Jadi bedanya adalah bioskop punya jadwal, aplikasi streaming ini jadwalnya bebas, device-nya murah, Anda pakai internet aja. Pilihan filmnya dengan harga yang sama dengan nonton di bioskop bisa lebih banyak. Tapi user experience-nya, sekali lagi, user experience-nya, pengalaman dalam menontonnya jauh lebih nyaman di Cinema XX1. Nggak semua orang bisa beli TV yang terkoneksi dengan YouTube, yang punya audio system bagus, yang bisa nonton di rumah. Nggak semua. Jadi menurut saya bioskop oke juga. Atau nyalain dikit, bioskop buat tempat-tempat pacaran yang suka mojok, nah itu nggak boleh ya. Oke lanjut. Kinerja industri media dan hiburan. Nah, kinerjanya rata-rata ini ya bisa dilihat. Blitz sales grow-nya bagus, ROA-nya minus, spare-nya juga minus, book value per share-nya sekian, PBV-nya udah cukup mahal. Terus ya PR-nya juga minus. Ini kurang bagus juga. DMMX sales growth-nya minus.
Terus PBV-nya juga udah cukup mahal. Rata-rata PBV-nya mungkin di angka 2-an kali ya untuk bisnis industri ini. 4, ada yang 21, ada yang 1, 0,5, minus lagi. Ini rata-rata sales growth-nya pada minus. Jadi DMMX, Film, SCMA, MNCN, Net TV rata-rata pada minus. Terus profit growth-nya. Sales growth-nya aja minus, profit growth-nya biasa minus juga. Net profit-nya masih ada, tapi tipis-tipis. Per-nya rata-rata udah pada kemahalan semua dengan per seperti itu. Atau kalau nggak mahal-mahal banget, minus-minus banget gitu. Per yang minus ini berbahaya. Nggak bagus untuk diambil gitu ya. Oke, ini kinerja sepintas dari emiten-emiten yang bergerak di industri serupa. Laporan keuangannya gimana? Menarik. Untuk aset, kita bisa lihat asetnya bertumbuh, which is bagus juga. Tapi jangan lupa, aset itu diperoleh dari hutang dan modal. Jadi kalau teman-teman beli, misalkan bisnis bioskop nih, beli sound system, harganya mahal. Pendanaan untuk membeli sound system ada dua cara. Teman-teman pakai modal pribadi, kalau nggak cukup, teman-teman nambah pakai utang juga. Nah, aset ini kita bisa lihat nih. Kalau asetnya bertambah dari penjualannya bagus, modalnya bertambah, asetnya bertambah, itu bagus. Tapi jangan sampai modalnya berkurang, malah utangnya bertambah. Nah, kalau kita lihat ini, utangnya ternyata benar, utangnya tiap tahun bertambah. Dari 1T sampai ke 4T. Sampai ke 4,6 di tahun 2023. Jadi kenaikan di selama 19, 20, 21, 22, 23 ini selama 4 tahun atau hampir 5 tahun ini kenaikannya cukup signifikan. Naik sekitar 3,6T. Sedangkan asetnya nggak naik signifikan. Asetnya cuma naik sekitar ya satu, ya nggak nyampe satu. Ya hampir katakanlah 1T lah. Asetnya cuma naik 1T-an. Ya seperti itu. Ekuitasnya, nah ini yang sedikit miris nih. Ekuitasnya tuh makin berkurang gitu ya. Jadi artinya modal intinya makin berkurang. Nah, jangan sampai, ya amit-amit nih ya, jangan sampai ini aksi IPO adalah kesempatan buat investor bisa exit gitu. Nah, ini dia. Jadi ini bisa dilihat ekuitasnya berkurang. Net profitnya, ya pas masa-masa COVID ini net profitnya berkurang. Ini Q1-nya juga berkurang, estimasi setahun minus sekian. Tapi kalau bisa stabil kayak Q2, mungkin akan membawa dampak baik juga untuk perusahaan. ROE-nya, return on equity rata-rata minus, share in number-nya tetap 85 miliar, stock value-nya. Jadi kalau dijual 270 nih, dijual 270, terus nilai sahamnya sendiri ada di 23. Ini jauh lebih mahal, PBV 11 nih mahal. Teman-temannya aja rata-rata PBV 3, 4 gitu. Menurut saya ya, bukan menurut saya, menurut data sih ini mahal. Jadi teman-teman kalau ya saya pasti optimis lah. Yang beli ini bukan karena prospek. Kita belum lihat prospek gimana. Yang beli IPO pasti spekulasi. Ya bukan sotoy sih. Cuma sebagian besar mereka nggak tahu performasinya. Nggak tahu ya spekulasi aja. Karena namanya bagus, market leader. Kemungkinan bisa digoreng juga. Kemungkinan bisa naik. Nah itu spekulasinya. Oke. Jadi teman-teman, kesimpulan dari pembahasan ini adalah satu, secara harga sahamnya mahal. Yang kedua, secara kinerja, kinerjanya belum bisa dibilang bagus. Karena belum terbukti secara menyeluruh. Ini baru kuartal pertama tuh pun masih minus. Nah, yang ketiga, yang paling penting adalah prospek bisnisnya. Apakah bisnis ini bisa survive dengan inovasi-inovasi baru yang mungkin dijalankan atau malah kemakan sama aplikasi streaming. Meskipun secara experience ini berbeda, tapi ada pengaruhnya juga. Bahkan si CNMA ini nge-state kok di prospektusnya itu berpengaruh terhadap pendapatan mereka. Jadi itu yang perlu dipertimbangkan. Jadi teman-teman semoga lebih wise lagi. Saran saya kalau di harga 270 mau spekulasi boleh. Kalau udah harga di atas 280 spekulasi ya jangan terlalu nekat lah. Coba lebih diperhitungkan gitu ya. Sekali lagi, setiap investasi masih balik kembali kepada keputusan teman-teman sekalian. Sobat investor. Jadi ini hanya sebatas edukasi. Semoga apa yang di-sharingkan hari ini, apa yang dibagikan, bisa bermanfaat buat pengambilan keputusan teman-teman investor untuk ikut IPO di CNMA. Sampai ketemu di emiten selanjutnya. Bye-bye.